Assalamualaikum. Halo pendengar yang baik. Apa kabar? Selamat malam. Bertemu lagi dengan aku di Curtiku, curhatan tintaku. Setiap hari Sabtu insya Allah akan ada Curtiku untuk menemani kalian. Terima kasih ya untuk yang mau bersedia dengar. Kali ini nih, aku akan menceritakan kisah pertemuanku dengan dia yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi suami. Berarti ini bisa dibilang cerita kisah nyata. Oke, sudah siap ya? Rebahkan diri kamu dan selamat mendengarkan. Aku bersama dia hanya selisih 1 bulan saja. Kami bertemu saat KKN. Saat itu kami tidak saling kenal awalnya. Pernah mendengar namanya pun, kurasa tidak. Kami tidak saling dekat. Hubungan kami hanya sekedar teman KKN biasa. Hari-hari yang dilalui pun selama 40 hari tidaklah ada yang spesial. Pernah kami mengobrol, itu pun soal buku dan perihal agama. Tidak lebih. Oh iya, pernah sekali kami mengobrol sesudah pulang dari masjid dan aku bilang, "Kang, kalau nanti nikah, undang ya." Dia cuma nunduk. Namun tepat di malam terakhir KKN, dia memberiku sebuah surat. Dia bilang, "Bacanya pas di rumah ya." Rasa penasaran ingin membacanya saat itu, tapi ku tahan karena itu sebuah amanah. Baiklah, keesokan harinya KKN pun selesai. Kami pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ku baca suratnya yang kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, aku menyukaimu. Insya Allah nanti aku ke rumah ya. Tapi kalau ada yang lebih dulu dari aku datang ke rumah, dan itu orangnya baik, dan Dede srek, kasih tahu. Dan surat itu diakhiri dengan kalimat, "Surat ini tidak perlu dibales." Beberapa bulan berlalu. Tiba-tiba ada chat. "Assalamualaikum. Dek, boleh gak aku silaturahmi ke rumah?" Aku jawab, "Boleh, kasih tahu saja kapan." Selang beberapa minggu dia benar-benar datang ke rumah. Bertemu dengan keluarga, mama, bapak, dan juga sahabatku. Ku kenalkan dia sebagai teman. Aku hanya banyak diam saat itu. Rasanya aneh, deg-degan, dan malu. Apakah setelah dia datang membuatku yakin? Tentu saja belum. Aku selalu berpikir bisa saja ia masih memilih orang yang tepat. Di kampus, teman sekelasku bilang kalau ada orang yang menanyakan tentangku, tentang kepribadianku. Dan tahu siapa? Ternyata dia. Dalam hatiku senyum saja. Kupikir itu cara yang tepat untuk bisa mengenal seseorang. Beberapa bulan berlalu, tepat di bulan Mei 2020. Dengan simpel, ada yang chat, "Dek, nikah yuk." Seketika aku anggap itu bercandaan, karena posisi kami
Masih di bangku kuliah dan sedang rumit-rumitnya memahami sisi skripsi. Dan sontak ku balas dengan, "Hah? Serius?" Insya Allah akhir tahun atau awal tahun aku ke rumah bersama orang tua ya dek. Langsung ku bilang ke keluarga jika ada orang yang mengajakku untuk menikah. Dan mama bilang, "Gimana dede? Kalau ada orang yang benar-benar terus baik, kenapa enggak?" Dengan jawaban keluarga, terutama mama, membuatku yakin. Tapi tidak membuatku berharap banyak. Karena tidak semua cerita itu happy wedding. Apalagi happy ending. Ternyata isi chatnya benar. Akhir tahun ia datang bersama keluarganya dan lengkap dengan pertanyaan dari bapaknya. Apakah aku menerima anaknya? Aku jawab insya Allah iya. Dan keluarga kami memutuskan acara pernikahan itu sesudah Idul Fitri. Dan sesudah wisuda aku tentunya. Tepat tanggal 29 Mei 2021, kami melangsungkan pernikahan. Anak yang kemana-mana suka sendiri dan manja ini, sekarang sudah bersuami. Apa yang pertama dipikirkan adalah, tidak percaya rencana Sang Pencipta begitu besar adanya. Tapi ya, takdir yang diberikan selalu tidak disangka-sangka. Ia hadir dengan begitu lucu. Sudah 6 bulan kami menikah. Memang masih seumur jagung. Ku menikah dengan orang yang seumuran. Ditanya gimana rasanya? Rasanya seru. Gak canggung, terutama kalau lagi curhat. Tapi, keras kepala dan kekeh dengan pendapat masing-masing sering juga terjadi. Akhir-akhirnya, dengan segala perdebatan itu menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik. Awalnya aku takut dan ragu karena umur kami seumuran. Apalagi di sini posisinya aku lebih tua. Tapi ya tetap, namanya juga perempuan, selalu bertingkah manja apalagi di depan suaminya. Ternyata nikah seumuran seru, apalagi kalau udah diajak curhat. Dan ternyata benar kedewasaan memang bukan ditentukan dari umur, tapi dilihat bagaimana dia menyikapi setiap masalah. Kalau menurut pendengar yang baik, gimana nih? Suka pasangan yang seumuran, lebih tua, atau lebih muda? Tulis di kolom komentar ya. Ceritain juga gimana rasanya. Makasih ya pendengar yang baik, sudah mau dengar cerita yang mungkin bagi kalian tidak menarik. Tapi ini akan jadi sedikit kenang-kenangan buat anak cucu kami nantinya. Minta doa yang baik ya buat kami. Dan buat pendengar yang baik dimanapun berada, juga semoga sekarang berada di sisi orang-orang yang tepat dan baik. Atau yang belum bertemu mungkin dengan pasangannya, semoga waktu terbaiknya segera datang. Amin. Sekian dari curtiku kali ini. Terima kasih banyak kalian. Wassalamualaikum.